Warga Semarang memperoleh fakta bahwa air hujan yang mengguyur kota mereka mengandung mikroplastik. Fakta ini diperoleh mereka saat melakukan uji sampel dalam acara Invisibility Mikroplastik yang diselenggarakan Greenpeace, Ekoton dan Jaringan Peduli Iklim dan Alam, di Rumah Pohan, Kota Lama Semarang, Selasa, 25 November 2025. Warga Semarang tidak hafif menguji air hujan. Mereka juga menguji beberapa sampel air yang dibawa dari rumah meliputi air hasil dimasak sendiri, air dari galon reverse osmosis atau RO, es batu balok, air keran, air dari hasil pemurnian atau water purifier. Hasil dari uji mereka yang dibantu tim dari Ekoton menunjukkan bahwa hanya 2 air yang tidak mengandung mikroplastik, yakni air dimasak sendiri dan air pemurnian. Sisanya, semua air mengandung mikroplastik. Air yang pertama air filter dari, ini maaf saya menyebut merek ya, dari Kowei. Yang kedua jadi air minum ini. Yang kedua air galon dari rumah saya sendiri yang biasa kami juga minum. Kemudian air es dari es yang bukan yang bolong-bolong itu ya, yang dari plastik tapi yang digebuk. Nah itu, sama satu lagi air yang dimasak. Nah ternyata dari 4 ini 2 yang aman, yaitu air yang dimasak dan air yang filter. Begitu. Jadi memang filter ini memang cara kerjanya mengurangi TDS. TDS adalah total dissolved solid. Jadi solidnya yang mikroplastik itu harusnya memang bisa dikurangi dengan filter tadi. Kalau yang kami percayai dari yang jualan gitu ya. Nah, terus kalau yang ya RO tadi ya, cuman RO itu ternyata memang karena nggak ada filternya yang mumpuni ya akan tetap ada gitu. Karena memang semua badan air sudah tercemar mikroplastik. Kemudian yang air masak ini, kalau tadi dari temuannya teman-teman Greenpeace dan Ekoton, intinya kalau dipanaskan itu kan mikroplastik ini bisa lumer. Jadi akan lebih kecil-kecil partikelnya yang mungkin tidak kelihatan waktu kita mikroskop begitu. Nah 2 ini ada temuannya, ada fibernya dan ada serpihannya, apalagi yang es batu yang digebok-gebok itu. 15 kota di Indonesia dan kita menemukan Semarang itu nomor 4. Ada sekitar 13 sampai 14 partikel mikroplastik udaranya. Dan temuan terbaru hari ini kita menemukan di Mataram ya, air hujannya itu mengandung sekitar 44 partikel mikroplastik, 32 jenis fiber, 12 jenis filamen. Ini harus dijadikan warning bagi masyarakat di Semarang. Satu, jangan bakar sampah, kemudian kurangi penggunaan sampah plastik. Kemudian yang ketiga adalah jangan mangap saat hujan, karena hujan akan masuk dalam tubuh kita dan kita tidak ingin kemudian itu masuk dalam otak kita. Jadi himbauan kami memang perlu upaya atau effort dari masyarakat untuk kemudian yang menjaga dirinya. Apalagi kita juga menemukan di dalam tubuh ini terbaru ya di Jawa Timur, kita meneliti di darah waste itu mengandung mikroplastik, kemudian di ketuban itu. Jadi efeknya tidak hanya di otak tapi di ketuban, di tempat yang paling aman bagi manusia yaitu rahim sudah terkontaminasi mikroplastik. Maka harus dimulai gerakan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ada 2 langkah mitigasi dan adaptasi. Mitigasi pencegahannya dan juga adaptasi kita harus survive di mana ataupun kita harus mempercepat dan memperluas larangan plastik sekali pakai yang sekarang sudah berlangsung ya, yang di PLHK 7 tahun 2019 itu sebetulnya produsen sudah diamanatkan untuk membuat roadmap gitu, di roadmap pengurangan sampah plastik dan juga sampah lainnya gitu ya sampai tahun 2030 gitu. Nah sayangnya itu peraturan keluar tahun 2019 keluar 2020 pakai. Nah sampai sekarang tahun 2025 ini yang submit itu masih di bawah 100 angka produsennya gitu. Sekarang teman-teman bisa cek gitu ya, BPS datanya ada gitu. Perusahaan manufaktur jumlahnya ada berapa gitu. Kemudian perusahaan retail yang ada di Indonesia ada berapa, Horeca ada berapa, karena 3 produsen itu yang diatur sebagai subjek dalam peraturan gitu. Tapi sayangnya masih di bawah angka 100 gitu. Jadi sisanya ini kemana kontribusinya gitu.